Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Helmanul Khalifah dengan nomor NIM 12 11 22 11 0004. Dan saya Jianvola Sabrina dengan nomor NIM 12 11 22 12 003. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis film The Social Dilemma tahun 2020. Film The Social Dilemma tahun 2020 adalah film dokumenter yang menceritakan tentang pentingnya sosial media dan membongkar sisi gelap teknologi internet, serta ditenagai oleh algoritma hingga akhirnya membawa kepada sebuah kedilemaan. Film ini turut mengupas beberapa hal mengerikan sebagai dampak dari penggunaan media sosial, mulai dari pengawasan secara diam-diam terhadap pengguna, perekam kegiatan, hingga manipulasi tampilan feed agar seseorang tidak melepaskan pandangan dari media sosial. The Social Dilemma merupakan film dokumenter yang dapat diakses melalui platform digital streaming film Netflix. Film tersebut tayang perdana pada tanggal 9 September 2020, disutradarai oleh Jeff Orlowski. Film dokumenter The Social Dilemma menceritakan tentang dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan media sosial di masyarakat. Adapun narasumber yang menjelaskan gambaran fenomena tersebut adalah para mantan pegawai dan eksekutif di perusahaan yang bergerak dalam bidang media sosial, antara lain Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube, dan Pinterest. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai penyampaian maksud dalam film The Social Dilemma. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni menganalisis tanda-tanda di dalam film tersebut menggunakan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Hasil penelitian menggambarkan bahwa film The Social Dilemma banyak mengandung tanda-tanda di dalamnya. Setiap scene dalam film tersebut berhasil menjelaskan bagaimana media sosial dapat memberikan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan dengan analisis yang telah digunakan dengan teori semiotika Charles Sanders Peirce. Setiap scene dalam film tersebut berhasil menjelaskan bagaimana media sosial dapat memberikan dampak negatif jika digunakan secara berlebihan. Dengan analisis yang telah dilakukan dengan teori semiotika Charles Sanders Peirce, maka film The Social Dilemma dinilai telah dikemas dengan baik. Maksud dari sutradara film tersebut tersampaikan melalui tanda-tanda yang dibuat dan disampaikan oleh setiap unsur dalam film tersebut. Isi pesan yang patut diambil dari film The Social Dilemma tahun 2020 yaitu yang pertama, tahu batas waktu untuk bermain media sosial. Pemilik media sosial tentu ingin kita berlama-lama menatap layar ponsel, laptop, ataupun tablet agar tidak keluar dari media sosial tersebut. Mulai dari beranda yang selalu menampilkan tautan terbaru, serta sederet rekomendasi, video, foto, maupun artikel, tanpa disadari membuat kita betah bermain media sosial. Padahal, semua fitur tersebut adalah siasat dari para pemilik media sosial untuk mengatur waktu kita. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengatur notifikasi yang ada di gadgetmu. Matikan saja notifikasi yang sekiranya tidak perlu kamu cek. Pada saat itu juga, notifikasi akan membuat kamu terjebak lagi di dalamnya. Selain itu, penting untuk mengatur batas waktu kamu bermain media sosial setiap harinya. Jika kamu memberikan waktu sejam pada dirimu untuk bermain media sosial, maka patuhi aturanmu untuk kebaikan dirimu sendiri. Yang kedua adalah tidak mengunggah hal-hal pribadi ke media sosial. Sebenarnya program dari media sosial telah mempelajari perilaku kita, penggunanya, untuk mengetahui apa yang kita sukai dan hal apa yang sedang kita cari. Semakin kamu berlama-lama di sana, maka semakin banyak yang bisa dipelajari dari diri kamu. Apalagi saat kamu mengunggah hal-hal pribadi ke sana. Perilakumu akan mudah terbaca. Mereka akan mengetahui hobi kamu dan apa yang kamu minati. Mereka tahu barang apa yang lagi kamu cari dan mau dibeli di toko daring. Data itu mereka pakai untuk mempersonalisasi konten dan iklan yang muncul di akun sosial media kamu, sehingga kamu pun tertarik untuk mengklik iklan tersebut dan membelinya. Inilah peran kita sebagai produk marketing. Yang ketiga, tidak lekas percaya terhadap apa yang ada di media sosial. Di saat perilaku kita sudah terbaca, maka konten-konten yang disediakan di media sosial pasti hanya konten-konten yang sesuai dengan minat kita. Itu pertanda bahwa kita sudah terjebak filter bubble, yaitu kondisi saat kita merasa bahwa hal yang kita sukai atau opini kita terhadap sesuatu adalah pendapat mayoritas dari masyarakat. Kita akan dengan mudah membenarkan teori atau opini yang keliru
kita merasa bahwa yang kita lihat di media sosial adalah yang benar-benar terjadi di dunia nyata. Adanya filter bubble pada tiap individu juga memicu keributan karena perbedaan opini atau pilihan, mulai dari urusan politik sampai isu sosial. Maka berhati-hatilah kita sebagai pengguna media sosial untuk tetap sadar dan bijak dalam beropini dan mengkonsumsi berita. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan mengenai film Social Dilemma tahun 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.